Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Setelah kita membahas tentang definisi madu secara benar, karena definisi madu yang saya kemukakan itu berdasarkan apa yang saya pahami dari kalam Allah di surah An-Nahl. Kemudian saya pelajari dari beberapa guru-guru saya, para senior-senior saya di dunia perlebahan, dan juga berdasarkan definisi madu sesuai dengan Codex Alimentarius atau standar yang digunakan oleh FAO. FAO itu adalah Badan Pangan PBB. Jadi kalau masih ada yang berpendapat asal keluar dari pelut lebah itu adalah madu, tolong bagikan kepada saya jurnal ilmiahnya yang menjadi rujukan Anda yang berpendapat seperti itu. Jangan hanya sekedar konon katanya atau berdasarkan prasangka saja. Jangan, mohon, karena ini adalah ilmu, maka harus berdasarkan dengan ilmiah, dengan penelitian, dan dengan pembelajaran yang panjang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang madu sirupan. Apa sih yang dimaksud dengan sirupan itu? Saya akan bercerita, tolong didengarkan, dipahami dengan baik, karena saya bukan orang yang pandai ngomong, saya juga bukan orang yang lancar dalam berbicara, karena saya sedikit kurang enak dalam ngobrol, kecuali kita bisa ketemu langsung ngobrol, kemudian saya bisa cerita banyak tentang sedikit suka duka saya di dunia perlebahan selama 13 tahun ini. Oke, madu sirupan itu kegiatan nyirup atau ngasih makan lebah itu dilakukan oleh semua peternak lebah di dunia. Silahkan googling tentang kegiatan menyirup ini atau feeding bees atau memberi makan lebah-lebah ketika sedang paceklik. Ini dilakukan oleh peternak lebah Apis mellifera di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, insya Allah. Dari data yang atau informasi yang saya dapatkan ini, hampir seluruh peternak lebah di dunia itu mengalami masa paceklik. Dan kita bersyukur kita hidup di Indonesia. Kita hidup di Indonesia dengan dua musim panas dan musim penghujan, dimana dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan, keanekaragaman flora tumbuhan tanaman di Indonesia itu, kita hanya mengalami musim paceklik itu antara rentang 4-6 bulan. Jadi dalam masa produksi 6-8 bulan setiap tahunnya itu Allah berikan madu yang melimpah seharusnya. Tapi bagaimanapun kondisi apakah madu itu bisa dipanen atau enggak, itu akan kita jadikan bahasan selanjutnya di video selanjutnya. Sebelumnya motivasi saya ingin bikin video ini bukan karena pengen terkenal, maaf. Saya cuma pengen berbagi sedikit ilmu saya selama 13 tahun di dunia perlebahan agar menjadi ilmu yang bermanfaat, berbagi informasi yang sebenarnya bagaimana sih dunia perlebahan itu. Dan maaf, saya nggak mau tampil, bukan apa-apa, karena yang penting adalah isinya dari video itu, bukan dari siapa yang penyampainya. Oke, kita balik lagi tentang sirup. Seluruh peternak lebah di dunia melakukan kegiatan ini, nyirup. Tinggal periodiknya itu kapan. Nyirup itu pasti dilakukan, yaitu memberi makan lebah ketika tidak ada nektar yang keluar dari tumbuhan dan tanaman. Jadi kegiatan nyirup itu sebenarnya legal. Karena apa? Umur lebah itu singkat. Umur lebah itu kurang lebih hanya 60 hari. Jadi di masa 60 hari itu dia harus setiap hari makan sama seperti kita.
manusia itu bisa bertahan nggak makan mungkin dalam jangka waktu tertentu. Demikian pula dengan lebah, bisa bertahan tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kegiatan nyirup itu bukan untuk produksi. Tolong digarisbawahi, kegiatan nyirup itu pada dasarnya bukan untuk produksi, tapi hanya untuk mempertahankan hidup lebah. Jadi nyirup pun itu ada perhitungannya, baik jumlah sirupnya, kapasitas sirupnya, juga rentang waktunya. Kalau kita manusia ini makan sehari 3 kali, atau katakanlah untuk sekedar menegakkan tulang belakang kita saja makan sehari itu cukup, maka koloni lebah itu lebih masya Allah lagi. Jika koloni itu sakit, maka dia butuh makan lebih intens, sama seperti kita. Apabila kita sakit, kita kan juga walaupun nggak doyan makan harus kita paksa agar punya tenaga, karena makanan itu adalah salah satu nutrisi buat membentuk antibodi kita melawan penyakit ada dalam tubuh kita. Tolong ini dikoreksi pernyataan saya, ini yang saya pahami. Jadi lebah itu hanya untuk sekedar makan saja, mempertahankan hidupnya saja. Per 4 hari itu masih bisa bertahan hidup, dikasih makan per 4 hari bisa hidup, masih bisa hidup per 4 hari. Tapi kalau si peternak lebahnya ini ingin nyengkak nih, atau mempercepat agar lebahnya bisa berkembang, biasanya selang 1 hari, per 2 hari sekali dikasih sirup, dengan catatan bahwa lebah yang disirup ini tidak untuk produksi atau alias tidak untuk dipanen. Terus kita bicara lagi tentang apa sih madu sirupan. Madu sirupan itu terbagi menjadi 2. Oke. Sirupan disengaja atau tidak disengaja. Sirupan disengaja itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa sengaja disirup untuk mempertahankan hidup lebah, dan itu dilakukan dengan 2 metode tadi. Yang pertama, hanya untuk mempertahankan hidup lebah saja, itu cukup 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali, tergantung kondisi koloninya dan banyaknya kapasitas sirup yang diberikan. Yang kedua, bisa sehari sekali melihat kondisi koloni dan ingin mempercepat perbanyakan koloni lebah atau tidak. Ini legal. Kalau yang disengaja ini hanya untuk mempertahankan hidup lebah, ini legal. Ini memang caranya seperti ini. Akan tetapi jika sengaja disirup setiap hari kemudian dipanen, ini yang ilegal. Jadi sengaja disirup setiap hari kemudian dipanen, ini yang ilegal. Kecuali dia mengatakan ini madu sirupan, dan orang mau beli dengan sukarela, karena jual beli itu kan tarotin bainahum, saling ridho antara penjual dan pembeli, maka ini nggak apa-apa, silahkan saja. Terus kita bahas lagi tentang yang tidak sengaja disirup. Yang tidak sengaja disirup, yang pertama adalah
menempatkan kotak lebah atau mendapati sarang lebah di sekitar areal pabrik kecap, pabrik gula, pabrik roti, pabrik permen. Itu adalah tidak sengaja disirup. Karena apa? Lebah akan tertarik untuk condong ke pabrik-pabrik itu daripada ke tanaman bunganya. Karena sensor lebah itu ada di bau. Dan gula, permen, kecap, itu semua kan baunya menyengat. Pasti lebahnya akan ke sana. Seperti yang kita tahu bahwa di penjual-penjual es di pinggir jalan itu juga dirubung lebah kan? Karena kita tahu sirupnya itu kan terbuat dari gula. Oke. Kemudian yang kedua, nyirup yang tidak sengaja adalah ketika kita angon lebah. Ketika angon lebah dan kondisi kita meletakkan lebah kita berdekatan dengan koloni lebah lain yang koloni lebah itu disirup oleh pemiliknya. Ini termasuk nyirup tidak sengaja. Meskipun kita tidak nyirup. Jadi koloni A sama koloni B ini jaraknya dekat, kurang dari 2 kilo, karena jangkauan lebah itu kurang lebih 2 km. Jarak terbang jangkauan lebah itu 2 km. Koloni A ini nggak nyirup, tapi koloni B ini nyirup. Otomatis lebah di koloni A ini pasti ke sini, ngebiung ke sini, atau dia nyerang koloni B untuk ngambil sirupnya juga. Bisa dipastikan madu dari koloni A ini walaupun dia nggak nyirup, dia pasti tercampur sirup. Jadi apakah kemudian bisa dikatakan koloni A ini madunya murni? Tidak. Kalau si pemilik koloni A kemudian tetap ngeyel bahwa madunya murni, ini yang mungkin dia kurang pengalaman, perlu banyak belajar lagi. Terus biasanya para peternak lebah itu nyirupnya pakai apa sih? Kalau ini yang perlu saya kasih tahu, yang pertama, bila dia punya duit banyak, nyirupnya pakai gula pasir. Bisa dikatakan kalau hari ini harga gula pasir kan antara 10.000 11.000 lah. Nah, ngomong 11.000. Gimana caranya nyirup gula pasir ini? Dicairkan. Kalau dulu sekali metode orang-orang dulu dicairkan dengan air matang supaya nutrisinya bagus. Kalau sekarang orang-orang belakangan ribet godok banyu, ribet ngerebus air, akhirnya dicairkan dengan air mentah. Jelas metode yang orang-orang dulu ini lebih bagus. Terus yang kedua, ini namanya Frutus. Ini harganya sekitar 9.500. Yang ketiga, Glugus. Ini sekitar 8.000-an per kilo. Yang keempat, permen. Peternak kalau udah nyirup pakai permen,
Ini berarti gak punya duit, karena harganya sekitaran 6.000 atau 5.000 kalau nggak salah. Saya lupa, saya nggak pernah nyuruh pakai permen soalnya. Saya tahu harga ini juga waktu musim paceklik kemarin tahun lalu. Jadi bisa dibayangkan kalau peternaknya nakal pakai sirupan ini, berapa keuntungan mereka? Modal 11.000, dijual madu sirupan antara harga 50.000 60.000. Udah berapa keuntungan mereka? Bisa antum jenengan semua hitung sendiri. Apalagi kalau pakai Frutus. Info yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang di lapangan, hari ini yang lagi marah ini Frutus. Gimana caranya nyirup? Nyirupnya pakai 2 metode. Nyirup ketika di lokasi atau nyirup ketika akan berangkat ke lokasi. Bagaimana cara nyirup di lokasi? Malam hari, ketika semua orang tidur, ketika semua orang lengah, mereka nyirup. Dan sifat Frutus ini dia sama seperti sifat madu, jadi hampir nggak bisa ketahuan. Beda dengan glukus ini lebih kental. Baik Frutus maupun glukus ini warna dasarnya bening, jadi mau dicampur dengan madu seperti apapun, mesti madunya madu murni atau sedikit, tetap aja jatuhnya madu sirupan. Dan ini yang kamuflase yang sedang marak sekarang, apalagi terlebih madu-madu yang lagi naik daun seperti kaliandra, randu, itu sangat rawan dioplos pakai ini. Karena kalau pakai gula akan ketahuannya tentaranya sekali, karena warna gula ketika diaduk dengan airan ada yang warnanya bening, kuning, merah, coklat, tergantung kualitas gulanya, dan itu mempengaruhi warna madu. Tapi kalau Frutus dan glukus ini karena warna dasarnya bening, dia ngikut warna madunya. Jadi anda yang pula hati-hati. Oke, di sini dulu, sampai sini dulu. Nanti kita bikin video lagi untuk bagaimana modus orang nyirup. Kemudian apa sih kelemahan kalau hanya bermodalkan video panen itu bisa menipu atau tertipu, akhirnya menipu. Kita akan bahas di video selanjutnya, insyaallah. Barakallahu fikum.